ini kita akan jalan-jalan ke Museum Batik. Yeay! Nah, kita sekarang udah sampai di Museum Batik nih. Hai guys, jadi kita mau masuk Museum Batik. Let's go! Just watching you from shade of glass room. Daydreaming about you and me. Kissing the rain just like the movie. You're so true, you're the quarterback on the team. The girls get crazy, they can't stop the scream. Love you, but you don't know me at all. You're so cute, best quarterback in the state. Itu ternyata ada juga aksesoris dan di bagian belakang sampai di bagian belakang kita akan melihat proses pembuatan batik di ruang audiovisual. Yang keempat boleh di bawah. Jadi itu pertama dalam membuat batik kita itu menyiapkan kain kupit atau kain mori. Dan untuk alat ini namanya santing tulis. Dan untuk yang sebelah ini namanya lilin malam yang dipanaskan, jadi lilin malam panas. Nah, fungsi lilin malam panas itu bukan sebagai warna ya, tapi justru untuk nandain yang tidak mau kena warna. Ini kita buat dulu polanya, kemudian kita celuk di sini, terus dicelup ke warna. Nah, setelah dicelup ke warna itu direbus supaya lilin malamnya itu hilang. Jadi yang terkena lilin malam itu nanti jadi warna putih. Harap. Jadi hanya sebagai dekorasi aja. Untuk pemakaiannya juga hanya sebagai penutup kepala dan penutup jenazah. Nah, ini ada yang terpengaruh budaya Tionghoa. Ini motifnya motif sirip, yaitu makhluk mitologi dari Tiongkok. Dan kalau yang ini ada batik yang terpengaruh budaya Jepang. Jadi motifnya itu ada bunga sakura ya, yang merupakan ciri khas Jepang. Karena dulu juga Jepang pernah menjajah Indonesia. Nah, di sini ada batik yang terpengaruh budaya Belanda. Budaya Belanda itu ciri khasnya itu motif bukan atau kubet bunga. Jadi seperti bunga yang diikat, selain itu juga ada hewan-hewan seperti kupu, angsa, dan lainnya. Nah, ini ada motif dongeng. Jadi dongeng yang terkenal di Belanda. Ini motifnya namanya putri salju. Oke, kita bisa lanjut ke depan sana. Kalau kita isi bagian-bagian yang tidak mau kena warna tertentu. Contohnya ada di situ untuk batik dua warna. Jadi pertama dicelup ke warna merah, selanjutnya ditutupi bagian yang tidak mau kena warna yang kedua, warna biru. Jadi satu proses itu untuk satu warna. Kalau dua warna itu berarti prosesnya diulang jadi dua kali. Yang warna coklat ini. Kalau yang hitam ada yang tahu kenapa warna hitam? Karena ini tuh namanya
Tadi itu kan batik itu direbus ya, dan lilin malamnya meleleh, jadi menghitam seperti ini karena terkena suhu panas dan tercampur warna-warna lain. Nah, awalnya itu batik kan dibuat dengan teknik tulis, tapi seiring perkembangan zaman banyak orang yang ingin batik dan prosesnya itu cukup lama ya membuat batik tulis. Jadi adalah inovasi untuk membuat canting cap seperti ini. Jadi tetap dinamakan sebagai batik karena menggunakan canting dan lilin malam. Nanti canting capnya itu dicelup ke lilin malam, lalu ditempel ke kayu ya. Dan umumnya juga yang mengerjakan bapak-bapak karena harus lama berdiri dan cantingnya itu cukup berat. Yang ini dari tembaga, tapi biasanya ada yang dari kayu supaya lebih ringan. Tumbuhan ada dari akarnya, daunnya, bunganya, atau buahnya. Di sini ada contohnya indigo vera. Nanti di atas kita akan membahas pameran mengenai warna alam yang ini. Indigo vera itu menghasilkan warna biru. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sana. Kain panjang itu biasanya digunakan sebagai bawahan dan cara menggunakan itu diikat atau dililit gitu. Kalian pasti pernah kan pakai ini berkait gitu ya. Nah di sini ada sarung. Sarung itu mirip seperti kain panjang, cuma kedua ujungnya itu dijahit jadi seperti sarung yang untuk sholat sekarang. Dan ini terpengaruh oleh budaya Melayu. Di sini ada kampu. Kampu itu pakaian baja yang biasa digunakan sebagai upacara adat ketika upacara adat. Dan panjangnya itu bisa sampai 7 meter, jadi harus dibantu oleh pengawal-pengawal. Nah di sini ada kemban. Kemban itu dulu merupakan pakaian wanita ya, untuk menutupi bagian atas. Di sini ada ikat atau ikat kepala, dan ada kain gendongan, biasanya untuk menggendong bayi atau anak ataupun barang kayak bau jamu gitu. Oke. Congklongan. Jadi ketika lilin malamnya udah kering nih, pas kita mencanting, nanti ditusuk-tusuk menggunakan jarum sehingga menciptakan pola baru yang bekas ditusuk-tusuk itu nanti akan kena warna. Contohnya bisa lihat di sini, jadi ada titik-titik yang berwarna ya. Itu tekniknya ditusuk-tusuk pakai jarum, namanya teknik congklongan. Nah dari segi motif juga mengalami perkembangan. Ini motifnya lebih temporer, pola dan ini juga mengalami perkembangan. Di sini ada pajangan ini. Jadi tadi itu kan batik hanya sebagai pakaian ya. Nah seiring perkembangan waktu juga mengalami fungsi yang lain. Ini ada pajangan ini, ada juga sebagai pouch, spray, atau ada tas, ada bando, dan lain-lain. Ini motifnya erupsi gunung berapi. Nah di sini juga mengalami perkembangan dari segi bahan yang tadinya hanya di kain mori atau sabun, di sini menggunakan bahan sutra. Tapi tetap ini batik menggunakan lilin malam dan cantik. Ada ibu kartini, ibu kardina, dan rok ini. Ini ada yang bisa tebak mana ibu kartini di antara 3 foto ini? Yang mana? Kanan, kiri, tengah? Kanan. Benar kanan? Yang benar tuh kiri ya, soalnya jadi Jadi selain sebagai pahlawan wanita, Ibu Kartini juga aktif nih membatik bersama saudari-saudarinya. Nah, motif yang dipopulerkan Ibu Kartini dulu namanya Parang Kode Suli, ada di situ yang warna coklat. Dulu itu karya Ibu Kartini udah dipamerkan ke Belanda, walaupun Ibu Kartini nggak ikut ke sana. Nah, selanjutnya ada Bapak Soekarno. Beliaulah yang memprakarsai lahirnya batik Indonesia. Tadi itu kan batik dibagi menjadi 2, batik apa? Yang di bawah? Keratonan dan pesisiran. Nah, jadi Bapak Soekarno itu tidak mau batik Indonesia dibagi jadi 2. Jadi beliau minta tolong Bapak Botiswan, nanti untuk lengkapnya bisa dibaca di sana, untuk membuat satu motif batik namanya itu Saung Gali. Jadi batiknya itu merupakan perpaduan motif pesisiran dan keratonan, motif dan warna pesisiran dan keratonan. Selanjutnya ini ada Ibu Sud. Ada yang masih ingat siapa Ibu Sud? Atau pernah dengar? Pencipta lagu anak-anak. Selain menciptakan lagu, Ibu Sud juga aktif membatik. Salah satu motif yang dipopulerkan itu namanya terang bulan. Ada di belakang putih yang warna hijau. Kira-kira kenapa di tengahnya polos dan motifnya cuma ada di pinggir? Ada yang mau? Ada yang tahu? Kenapa motifnya cuma di pinggir? Karena pada saat itu Indonesia baru merdeka, jadi untuk menghemat biaya produksi, motifnya cuma di pinggir-pinggir aja dan tengahnya dikosongin gitu. Nah selanjutnya ada Pak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta yang setuju. Beliaulah yang mengusulkan adik-adik menggunakan seragam di sekolah dan pekerja PNS di tempat kerjanya. Jadi awalnya itu hanya DKI Jakarta aja, selanjutnya bisa sampai satu Indonesia harus menggunakan seragam batik di satu hari tertentu. Nah selanjutnya ada Bapak SBY, mantan Presiden Indonesia. Jadi beliaulah yang mengusulkan batik itu ke UNESCO sehingga batik mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Dan oleh karena itu kita juga pada 2 Oktober itu memperingati sebagai Hari Batik. Jadi awalnya usulan beliau. Oke, kita akan ke ruang kesimpulan.
kita akan mencamping seperti dia. Susah. Doakan bisa ya. Temen gue susah. Bye bye. Waktunya bentar. Bye bye. You're so cute, that's quarterback in the state. The girls get crazy, they wanna be a date. And now you bet you don't know me at all. But you don't know me at all. Halo guys, jadi aku Raihan Bagus Arciansyah ingin mewawancarai dengan kakak siapa kan namanya? Perkenalkan, nama saya Melvi Ilya Herdiana sebagai edukator di Museum Batik Indonesia. Oke kak, jadi saya kan perwakilan kak, ingin nanya ke kakak bagaimana cara agar generasi muda bisa lebih mencintai batik. Cara agar generasi muda lebih mencintai batik adalah dengan kita menginformasikan hal-hal seputar batik. Selain itu, kita juga harus menggalangkan berbagai cara, contohnya seperti workshop membatik yang akan menarik minat generasi muda. Selain itu, kita juga perlu menginformasikan kembali bahwa batik ini sudah mengalami yang namanya ancaman, baik dari dalam maupun luar, sehingga generasi muda juga diingatkan untuk kembali melestarikan batik. Oke kak, jadi ini aku juga ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara melestarikan batik selain membangun dengan museum batik. Cara melestarikan batik selain dengan dibangunnya Museum Batik Indonesia adalah dengan mengajak generasi muda maupun anak-anak di bawah generasi muda tersebut untuk menggalangkan batik lagi. Contohnya dengan kita menginformasikan segala hal mengenai batik di sosial media, maupun kita membuat kegiatan-kegiatan seputar batik. Kalau tadi tentang workshop, ini mungkin bisa dengan lomba cerdas cermat, fashion show yang akan menarik generasi muda berikutnya. Oke kak, jadi ini ada pertanyaan juga yang ketiga, yaitu yang terakhir kan. Bagaimana tanggapan kakak terhadap orang luar negeri yang mengakui batik sebagai warisan budaya mereka kak? Baik, untuk tanggapan saya mengenai orang luar negeri yang menganggap batik sebagai budaya mereka adalah tidak mengapa, karena memang batik ini mirip dengan budaya-budaya yang lain. Contohnya seperti wayang dan kebudayaan yang lainnya yang dimiliki oleh negara-negara di Asia. Tetapi mungkin yang dimiliki oleh negara lain menggunakan teknik dan alat maupun bahan yang berbeda. Jadi misalkan batik Indonesia yang diakui oleh UNESCO adalah menggunakan canting dan lilin malam panas, mungkin yang dimiliki negara lain berbeda, dan mungkin yang diakui bukan tekniknya. Sedangkan yang diakui oleh UNESCO milik Indonesia adalah tekniknya, seperti itu. Jadi memang Halo semuanya, perkenalkan nama aku Talita. Di sini aku sedang bersama. Aku Aris. Nah di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama itu, apa inovasi yang bisa dilakukan agar generasi muda dapat melestarikan warisan budaya? Oke, ini konteksnya kita tarik ke batik ya, inovasi dalam batik. Memang kalau untuk tantangan terhadap generasi muda ada pada di motif-motif batik ya, karena kan banyak anak-anak muda itu menganggap batik itu pakaian kuno gitu. Setuju atau enggak kira-kira? Setuju. Oke, jadi memang caranya bagaimana? Ya udah, kita dengan cara memperbarui motif-motifnya. Makanya kan sekarang banyak banget motif-motif batik kontemporer. Misalkan ada yang motif gambar kartun SpongeBob atau Hello Kitty, bahkan klub sepak bola atau misalkan motor NMAX itu juga ada. Jadi memang secara motif bisa banget itu dikembangkan lagi sesuai dengan kesukaan pada generasi muda. Selain itu juga bisa disesuaikan melalui cara pemakaiannya. Jadi memang batik nggak selalu dijadikan panjang, tapi misalkan mau dibentuk entah jadi jaket atau mau jadi tas, dompet, yang lain-lain hal yang istilahnya lebih relevan untuk anak-anak muda. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana museum ini dapat berkolaborasi dengan pengrajin batik tradisional? Oke, jadi memang museum batik ini nggak bisa berdiri tanpa bantuan para pembatik ya, karena kan tentunya data-data dari museum batik juga kami dapatkan dari para pembatik gitu. Tentunya satu, secara informasi tadi kita langsung kolaborasi dengan para pembatik, kita mendatangi para pembatik, kita menanyakan
sekiranya hal apa saja yang perlu diberitahu pada pengunjung yang mungkin data kami kurang ya, makanya kan harus diperbarui terus-menerus. Dan memang pada waktu-waktu tertentu kami itu juga berjualan batik yang kita ambil dari para pembatik. Jadi secara nggak langsung kami juga berkontribusi dalam memajukan UMKM bagi para pembatik gitu. Dan kita juga nggak motong hasilnya ya, jadi memang seluruhnya untuk para pembatik aja. Kita cuma bantu memasarkan aja. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana sejarah batik berkembang di Indonesia? Oke, kalau kita tarik ke sejarah, jadi memang batik itu mungkin sudah ada semenjak abad ke-14 ya, pada masa Mataram Islam, khususnya pada sebelum Yogyakarta dan Surakarta pecah. Jadi memang sudah ada kebiasaan orang-orang untuk pakai kain ada motifnya. Cuma pada masa Mataram Islam itu lebih diperkuat lagi. Yang biasa pakai motif-motif batik itu biasanya adalah orang-orang keraton. Jadi biasanya orang raja-raja dan ratu. Tapi bukan berarti orang-orang biasa juga nggak pakai batik. Mereka pakai batik, hanya saja motifnya disesuaikan. Makanya kita nanti punya istilah namanya batik keraton dan batik pesisiran. Yang mana nanti pesisiran berkembang lagi nih jadi batik-batik kontemporer. Nah, sekian wawancara dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.